Informasi lain, Saudara, menjelang pendaftaran pemilihan gubernur, Kaisang Pangarep makin eksis di Jakarta setelah balihonya terpasang di sejumlah sudut kota. PSI menilai kini Kaisang punya tingkat pengenalan oleh masyarakat hingga lebih dari 90%. Lagi untuk Jakarta ataupun Jawa Tengah, seperti yang saya bilang, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, mulai meningkatkan uji cobanya di Jakarta. Setelah berkali-kali temu muka dengan masyarakat, kini balihonya terpasang di banyak sudut kota Jakarta. Ada yang di Menteng, Jakarta Pusat, ada yang di wilayah pinggiran Jakarta. Elit Partai Solidaritas Indonesia menilai wajar bila Kaisang, ketua umumnya, mulai menunjukkan eksistensinya di Jakarta. Indikatornya, masyarakat sudah mengenal Kaisang. Itu popularitas Mas Kaisang di DKI itu sudah mencapai 90,6% dengan tingkat kedisukaan 51,6% disukai. Nah, ini aja Mas Kaisang belum kampanye apa-apa. Belum kampanye sama sekali loh. Apalagi kalau Mas Kaisang betul-betul sudah memutuskan akan maju pilkada di daerah mana. Saya rasa surveinya bisa melejit. Ini potensinya besar sekali menurut saya. Jelas ini menunjukkan bahwa memang ada gerakan yang menginginkan angin segar, darah muda untuk menjadi pemimpin di DKI misalnya ya. Karena kan tadi katanya spanduknya di DKI ya. Tapi sejumlah analis politik menilai tampilnya Kaisang lebih karena statusnya sebagai anak Presiden Joko Widodo. Cheryl tadi mengatakan kami punya kekuatan di Jawa Tengah dan di Jakarta yang nggak terlalu penting. Yang penting itu Gibran dan Pak Jokowi mau. Kalau Gibran dan Kaisang dan Pak Jokowi mau ya seperti kasus Gibran selesai semua gitu loh Pak. Karena ini kan semua di luar ilmu pengetahuan ini, di luar teori ini gitu loh Pak. Karena ada orang partai politik berbondong-bondong mendukung calon yang elektabilitasnya paling tinggi 15%. Melawan calon yang elektabilitasnya 40-30%. Itu nggak masuk teori. Pengenalan Kaisang memang boleh tinggi, karena siapa yang tak kenal anak presiden. Tapi, tampilnya Kaisang dalam kontestasi pilkada dinilai berbanding terbalik dengan keinginan dalam reformasi Indonesia. Ini bukan tentang elektabilitas, ini tentang siapa dia dalam konteks darahnya warna merah atau biru. Kebetulan darahnya warna biru, tanda kutip secara politik. Anaknya untuk maju, untuk menjadi cawapres dan wapres terpilih, mendorong anaknya untuk maju di wali kota Medan, sekarang ingin mantunya di wali kota Medan, dan kemudian sekarang maju di Gubernur Sumatera Utara, dan tidak aneh kalau kemudian anaknya yang lain dimajukan juga di entah DKI atau Jawa Tengah. Tapi balik lagi, saya pikir logika demokrasi yang selama ini kita anut pasca reformasi, kok sepertinya berbanding terbalik dengan cerita-cerita yang kita lihat belakangan. Bila merujuk pada hasil survei Litbang Kompas di Jakarta pada Juni lalu, elektabilitas Kaisang hanya 1%. Jauh di bawah 3 mantan gubernur, yakni Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan Ridwan Kamil. Sementara di Jawa Tengah, elektabilitas Kaisang nomor 1, yakni di angka 7%. Memang Kaisang belum menyatakan diri di mana dia mau bertarung, di Jakarta atau Jawa Tengah. Tapi balihonya di bulan Agustus memenuhi janjinya bahwa masyarakat diminta untuk melihat manuvernya di bulan Agustus. Dan balihonya mulai muncul di sudut-sudut kota Jakarta sejak pekan pertama Agustus. Bila jadi maju di pilkada, maka Kaisang mengikuti jejak kakak pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini wakil presiden terpilih, serta Bobi Nasution, wali kota Medan, yang bertarung di Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV.